than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Shikira la barashana la maramu. Shaniya la barashane. Oh, ya la barashane.
hadirat-Mu, ku sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu, ku puji-Mu, Kau jamaku dan lawat seluruh hidupku. Katakan kerinduanku dekat padamu, lebih dalam lagi bersamamu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu, tiada yang lain di dalam hidupku. Dalam hadirat-Mu, ku sembah-Mu, rasakan indahnya kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu, ku puji-Mu, Kau jamaku dan lawat seluruh hidupku. Dalam hadirat-Mu, sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu, ku puji-Mu, Kau jamaku dan lawat seluruh hidupku. Shalom saudara, hari ini kita akan belajar tentang mencintai hadirat Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kita sudah naikkan di hadapan Tuhan membawa kita lebih menikmati hadirat-Nya, sehingga hadirat Tuhan boleh menjamah setiap kita. Nah, satu realitas kehidupan orang percaya, kita tidak bisa jauh, bahkan tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena kenapa? Karena mungkin sikap hati, bahkan mungkin karena dosa kita. Oleh itu, kalau itu terjadi pada saudara, saya rindu mengajak saudara. Hari ini ayo cepat bangkit, minta ampun, selesaikan sama dengan Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Nah, saya rindu supaya setiap kali kita anak Tuhan memuji, menyembah, dan mestinya kita tidak dapat jauh dari hadirat Tuhan. Saya ingat Musa katakan, jangan suruh aku pergi Tuhan kalau Engkau tidak memimpin aku. Saudara, Musa dalam pekerjaan besarnya memimpin bangsa yang besar ini, dia sangat membutuhkan hadirat Tuhan. Dan juga hari-hari ini, dalam menyikapi situasi keadaan dunia sekarang, dan di masa pandemi seperti sekarang, saya rindu mengajak setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhanlah kita mendapatkan kelegaan, kebebasan, bahkan kesembuhan, dan berkat yang melimpah. Untuk menguatkan kita, dan menguatkan kita lebih dalam bersama dengan Tuhan. Naik ke tingkat dalam iman kita, sehingga kita jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Nah saudara, dalam Alkitab ada contoh yang kita bisa pelajari, satu figur, satu teladan. Dan ini bisa menjadi contoh bagi kita. Di Mazmur 25, ayat yang ke-14 katakan begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jelas bahwa Daud yang memiliki pengalaman dekat dengan Tuhan. Daud mengetahui bahwa bila dia dekat dengan Tuhan, maka dia akan tenang. Hadirat Tuhan akan memulihkan kita, karena penting sekali, saudara, ya, dalam kehidupan kita berada dalam hadirat Tuhan. Kita bisa melihat ucapan dalam Mazmur, di dalam Mazmur tersebut yang tertulis adalah ucapan yang keluar dari mulut raja.
yang telah memiliki semuanya itu. Seorang raja bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan adalah kekasih dan pujaan hati Raja Daud. Bagi Daud, dia bisa memimpin karena Daud berada dalam hadirat Tuhan. Dia menjadi raja yang disegani oleh kawan dan lawan. Karena kenapa? Karena dia ada dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur di masa pandemi ini kita telah mengenal Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan juga untuk generasi Yeremia bisa mengenal Tuhan di masa mudanya. Lebih mengenal Tuhan. Saudara, bagi Daud banyak binatang yang ingin memangsa Daud. Tetapi dia bisa menghindar karena kenapa? Pertolongan dari Tuhan. Yesus disebut sebagai anak Daud karena Daud memiliki kerinduan yang mendalam, yang besar kepada Tuhan. Kita bisa menang dalam segala hal. Memenangkan masalah kita melalui hadirat Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Daud adalah orang yang spesial. Dan dia orang yang berkenan terhadap Allah. Di mana ketika Daud punya kesalahan. Dan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia langsung tunduk dan bertobat. Dan dia menuruti perintahnya Tuhan. Dia enggak ngeyel dengan Tuhan, saudara. Dia enggak bantah-bantahan. Tapi dia langsung minta ampun dan menyelesaikannya. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel karena Daud, saudara. Yang dipulihkan Tuhan hanya kemah Daud. Padahal kemah Daud itu sederhana sekali, saudara. Justru itu yang dipulihkan Tuhan. Karena tidak seperti kemah Musa yang harus mencapai 3 ruangan kalau kita mau masuk ke dalamnya. Dahulu sebelum mencapai tempat kudus, seseorang tidak diizinkan untuk masuk. Itu pun seorang imam besar hanya boleh setahun sekali. Sedangkan kemah Daud langsung bisa menuju ke tempat kudusnya Tuhan. Karena Tuhan menginginkan anak-anaknya bisa langsung bertemu dengan dia. Kita adalah orang-orang yang harus siap dipulihkan Tuhan. Yang mau boleh katakan amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang harus siap untuk dipulihkan. Supaya kenapa? Kita boleh semakin hari, semakin dalam menikmati hadirat Tuhan. Nah, oleh itu saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Kita belajar hari ini. Orang yang ingin masuk dalam hadirat Tuhan, yang merindukan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus bergaul dengan Allah. Kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 8 dan 9 katakan begini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di mata orang-orang sejamannya waktu itu. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana Nuh zaman dulu, saudara, kalau kita lihat, kita baca di Alkitab. Orang-orang waktu zaman Nuh mengawinkan pesta pora, saudara. Mungkin mereka terlibat dengan free sex dan berbagai hal kejahatan di mata Tuhan. Dan sampai Tuhan mau memusnahkan umat manusia waktu itu. Dan Nuh dipilih. Karena kenapa? Nuh bergaul dengan Tuhan. Saya mau ingatkan kita hari-hari ini. Dalam situasi keadaan seperti ini. Tidak ada kekuatan kita. Hanya kalau kita bergaul dengan Tuhan. Jelas bahwa orang tersebut harus dekat dengan Tuhan. Jadi jika kita bisa merasakan hadirat Allah. Pasti kita akan berhasil. Amin, saudara. Pasti hidup kita akan berada dalam hadirat Tuhan. Saya ingin percaya hikmat dan kekuatan dan proteksi Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Yang kedua, saudara. Kalau kita mau menikmati hadirat Tuhan, saudara. Orang yang memiliki hadirat adalah orang yang memiliki kehidupan yang disukai Tuhan. Bagaimana kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara disukai oleh Tuhan, saudara? Orang-orang yang senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan, saudara. Atmosfer seperti ini akan selalu menuntun kehidupannya. Dan saya ingin percaya orang seperti itu pasti disukai oleh Tuhan. Kejadian 25 ayat 27 katakan begini. Apa yang menjadikan Yakub mendapat berkat kesulungan. Karena Yakub memiliki kesukaan tinggal
dalam kemah, engkau akan mendapatkan apa yang orang lain tidak punya ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Bilangan 24 ayat 5 juga katakan, alangkah indahnya kemah-kemahmu ya Tuhan, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Kenapa kemah Yakub, saudara? Dikatakan indah karena Yakub mencintai hadiratnya. Mungkin kemahnya biasa, saudara. Tapi kemah itu akan menjadi spesial. Rumah kita, kamar kita, tempat tinggal kita, gereja kita akan menjadi tempat yang spesial, tempat yang kita cintai. Bukan karena kemah fisiknya, saudara. Tapi di dalamnya ada omnipresence of God. Ada hadirat itu. Lewat persekutuannya dalam kemah, maka Yakub bisa merasakan kedekatannya dengan dalam Tuhan. Jika kita rindu hadirat Tuhan, maka kita harus rajin bersekutu dengan Tuhan. Saya mengajak kita setiap kita hari-hari ini, termasuk kaum milenial, yuk di tengah-tengah berbagai peristiwa yang terjadi, yuk mari lebih rajinlah bersekutu dengan Tuhan. Kemah itu melambangkan waktu khusus kita dengan Tuhan. Jadi bukan hanya bangunan fisik, saudara. Kemah itu melambangkan waktu khusus kita dengan Tuhan. Adakah saudara hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, engkau punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan? Kalau kita tidak punya waktu khusus dengan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami banyak kekhawatiran dan ketakutan mendominasi dalam kehidupan kita dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, saudara, orang yang senang tinggal dalam Tuhan memiliki kepekaan yang lebih. Saudara, di 1 Samuel 3 ayat 3 dan 4 katakan begini. Lampu rumah Allah belum padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Saudara, ini contoh ya saudara. Samuel karena memang hidupnya sudah diwakafkan bagi Tuhan. Sudah didedikasikan untuk Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan di bait suci. Dia tidur di kamarnya. Dan ketika tiba-tiba Tuhan memanggil dia, dia bisa menjawabnya dalam keadaan posisi tidur. Kalau saya ingin percaya kalau kita nggak memiliki kepekaan, ya mungkin kebablasan tidur, saudara. Ini beri contoh bagi kita. Saya ingin percaya, saudara, kalau kita semakin tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara, kita senang tinggal dalam hadirat Tuhan, kita akan memiliki kepekaan yang lebih. Allah akan memilih orang yang peka. Itulah orang yang dipilih Tuhan, saudara. Saya berharap Bapak Ibu saudara termasuk orang pilihan Tuhan. Amin, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Samuel. Yaitu kerinduannya terhadap Tuhan. Kerinduan Samuel yang menyebabkan dia dipilih Tuhan. Orang yang serius mengejar Tuhan adalah orang akan dalam pelukan Tuhan. Saya ingat ada satu hamba Tuhan, dia menulis God Chaser. Pemburu Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, Tommy Tenney yang rindu akan hadirat Tuhan. Dan saya ingin percaya kita akan ada dalam pelukannya Tuhan. Yang terakhir yang keempat, saudara. Orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Kisah Rasul 13 ayat 22 katakan begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, hati Tuhan selalu tertuju kepada orang itu karena dia telah berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan biar hari ini hati Tuhan tertuju kepada saudara, Bapak Ibu saudara yang saya kasihi. Karena saudara orang yang telah berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Bisa dibayangkan saudara kalau kita ini sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada pada kita.
Kalau seperti ini, so pasti saudara, apa yang menjadi kita butuhkan, tidak perlu kita khawatir. Saya ingin percaya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan sudah tersediakan buat orang-orang yang berkenan kepada Allah. Kita boleh belajar dari Daud, bagaimana Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saudara kita berdoa. Bapa, Kau lihat Tuhan kerinduan anak-anak-Mu. Dan juga termasuk Tuhan generasi Yeremia. Yang rindu akan hadirat-Mu. Yang rindu senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan saat ia mau berdoa ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menjamah setiap kami. Menyentuh hati kami. Mengubah setiap hati kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu menjamah. Menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Oh Kau jamah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang terluka Tuhan, biarlah kasih-Mu membalutnya Tuhan. Kalau ada yang kepahitan Tuhan, Tuhan biarlah Tuhan. Kau gantikan, Kau ubahkan Tuhan. Yang manis, yang sedap didengar ya Tuhan. Kalau mereka yang merasa sendirian Tuhan, biarlah kasih-Mu menjamah mereka. Dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan. Biar kasih-Mu yang sempurna menyentuh hati mereka. Ketika hatinya terbuka, Roh Kudus Engkau masuk, Engkau kuasai. Dan biar Tuhan penghiburan kekuatan daripada Allah ada pada umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus, berkati, pakai anak-anak-Mu Tuhan. Terutama generasi Yeremia menjadi alat-alat Tuhan yang dahsyat untuk menyelesaikan amanat agung di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah